dibacakan oleh saya Sansan. Saya Christian. Saya Santano. Saya Cindy. Saya Bon. Saya Evan. Apakah kalian sudah siap memuji Tuhan? Mari kita berdoa. Tuhan, kita mau memuji Tuhan ya Tuhan. Setelah itu kami mendengar firman Tuhan. Setelah kami bersenang-senang di hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Amin. Menyanyi dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Di masa sulit ini gara-gara corona, kita tuh kadang-kadang tuh takut, khawatir gitu kan. Tapi kalau bersama Tuhan, hati kita akan diberikan Tuhan ketenangan, kesabaran, dan kekuatan kesehatannya. Tidak ada takut. Kita sekarang menyanyikan lagu. Hatiku tenang, berada dekatmu. Apa jawabanku? Hatiku tenang, berada dekatmu. Dalam
padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Supaya mau mendengar firman Tuhan. Aduh, cucian piring banyak lagi. San lagi apa? Main apa ya? Bantuin Mami cuci piring dulu. Nanti aja nanti aja Mami. Nih, petia Mami ini ya. Gak bosan punya Mami ya. Dia asik. Mami asik. San, itu jemuran, tolong dirapiin, dilipetin, nak. Ya, Mi. Cerita komik Alkitab anak sekolah Minggu Kristen. Dengan judul, Adam dan Hawa. Sumber dari Kitab Kejadian pasal 3 ayat 1-24. Di Taman Eden Tuhan berkata Adam dan Hawa tidak boleh makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Tetapi ular itu berusaha agar Hawa makan buah itu. Dan Hawa ingat pesan Tuhan jika makan akan mati. Ular itu berkata bahwa Hawa tidak akan mati, tetapi menjadi seperti Allah tahu yang baik dan jahat. Kemudian Hawa mengambil buah itu dan memakannya. Lalu Hawa memberikan buah itu kepada Adam, dan Adam pun memakannya juga. Tiba-tiba mereka menjadi tahu mereka telanjang, lalu menutupi badannya dengan daun pohon ara. Ketika Tuhan Allah memanggil manusia itu, mereka menjadi takut lalu bersembunyi. Adam dan Hawa berkata kepada Tuhan Allah bahwa mereka telah melanggar perintah Tuhan Allah. Akhirnya, Tuhan Allah menghukum ular, yaitu ular akan menjalar dengan perutnya seumur hidupnya. Juga Tuhan Allah menghukum Hawa, yaitu Hawa akan kesakitan ketika melahirkan anak. Tuhan Allah menghukum Adam, yaitu Adam akan mencari rejeki dari tanah seumur hidupnya. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk dipakai Adam dan Hawa. Tuhan Allah mengusir mereka dari Taman Eden, dan malaikat Tuhan menjaga pohon kehidupan. Sekarang, manusia harus susah payah bekerja keras untuk mencari makanan. Ayat hafalan, ya aku mengaku kesalahanku, aku cemas karena dosaku. Kitab Mazmur pasal 38 ayat 19. Ya, shalom adik-adik semua, puji Tuhan. Adik-adik, tadi kita sudah lihat bagaimana dosa yang pertama kali terjadi di dalam dunia. Ketika Tuhan menempatkan manusia pertama, yaitu Adam, lalu diberi teman sama Tuhan, karena Tuhan gak lihat ada binatang yang bisa menjadi teman yang sepadan buat Adam, maka Tuhan ciptakan Hawa yang dibuat dari tulang rusuknya Adam. Tadi adik-adik udah lihat kan videonya. Nah, tapi yang jadi masalah, kehidupan manusia di Taman Eden pada waktu itu tidak berlangsung begitu bahagia seperti yang kita harapkan. Karena rupa-rupanya ada kesalahan yang pertama kali Adam lakukan. Manusia pertama melakukan dosa pertama. Apa dosanya? Bukan. Dosanya bukan karena makan. Makan gak apa-apa, kita semua perlu makan. Tapi yang salah ialah karena tidak taat kepada perintah Tuhan. Tuhan sudah memerintahkan semua pohon buah di tanaman ini boleh kamu makan kecuali satu, yaitu buah pengetahuan baik dan jahat. Tetapi gara-gara dirayu oleh iblis yang datang dalam rupa apa? Ular. Menggoda perempuan itu, yaitu Hawa, supaya ia tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi yang jadi masalah, Hawa tergoda oleh rayuan iblis. Akhirnya Hawa makan buah itu dan diberikan kepada suaminya, yaitu Adam. Ketika Adam dan Hawa makan, mereka sadar bahwa mereka nggak pakai baju, telanjang. Lalu Tuhan tanya, siapa yang kasih tahu? Nah, rupanya kisahnya kurang lebih manusia gagal taat kepada Tuhan. Tadi ada drama kecil kan, ketika teman kita Sansan disuruh orang tuanya cuci piring, dia nggak mau. Ya, kegagalan manusia karena dia sering nggak taat sama Tuhan. Nah, adik-adik, siapa yang sering nggak taat sama orang tua?
Kalau disuruh belajar, disuruh makan, disuruh tidur, harus tidur. Disuruh berhenti main HP, harus taat. Ya, ada lagunya kan? Ya nggak? Siapa yang bertelinga, kalau kau bertelinga, ayo kita mendengar firman Tuhan. T-A-A-T itu taat. Siapa yang taat, dia akan mendapat berkat. Tetapi sebaliknya, siapa yang tidak taat, dia akan mendapat hukuman. Seperti Alkitab bilang di dalam Roma 3 ayat 10, tidak ada seorang pun yang benar. Semua orang sudah jatuh dalam dosa. Oleh karena itu mari kita bertobat. 1 Yohanes 1 ayat 9 bilang, jika kita mengaku dosa kita, maka Tuhan kita ialah setia dan adil. Dia akan mengampuni kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Adik-adik, yuk belajar taat yuk. Kalau mama atau papa bilang apa, disuruh apa, kita belajar menjadi anak-anak yang taat. Kalau anak taat, dia akan dapat berkat. Tapi kalau nggak taat, nomor 1 dapat sabet, ya kan? Mungkin ada yang cubit, ada yang sentil. Tapi mari kita taat kepada Tuhan. Karena Tuhan mengasihi anak-anak yang taat kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau belajar menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan. Dan itu dimulai dari taat kepada orang tua kami, yaitu papa dan mama. Tolong kami supaya kami menjadi anak-anak yang baik dan manis. Roh Kudus memampukan kami untuk tidak menjadi anak egois, tapi jadi anak yang rendah hati. Anak yang rendah hati pasti mau taat kepada orang tua dan kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati adik-adik semua. Shalom.